Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat. Shadaqallahu a'lam. Para saudara-saudara sebangsa, setanah air, khususnya saudara-saudaraku seiman, seakidah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai cucuran nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kita bertemu kembali melalui studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar. Pada saat ini kami ingin mencoba menyampaikan sedikit tausiah yang berkaitan dengan adab-adab bertetangga menurut Islam. Hamba Allah yang beriman, tadi di awal iftitah tausiah ini saya bacakan firman Allah yang tertera pada surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu, dan berbuatlah kebajikan bagi ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dari kaum kerabat, tetangga yang bersebelahan, kawan dekat, seorang musafir, dan budak-budak wanita yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang suka berbangga diri. Nah, pada kesempatan lain tentunya juga kita ingin menyampaikan penekanan terhadap perlunya kita memperhatikan tetangga yang bersebelahan, yang dekat dengan kita, di mana sampai Nabi mengingatkan, wa ma zala Jibril alaihissalam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Artinya, tidak henti-hentinya Jibril menasihati aku bersikap baik pada tetangga, sampai aku kira tetangga berhak menjadi ahli waris harta kita. Hamba yang beriman, tentunya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada kita beberapa hal yang menjadi hak seorang tetangga melalui hadis Rasulullah SAW yang hadisnya memang agak panjang, tapi barangkali mengingat waktu, kami bacakan aja makna dari hadis tersebut. Mudah-mudahan dapat kita ambil dan petik, dan insya Allah apabila hal tersebut kita laksanakan, sungguhnya terasa damai, tenteram hidup yang bertetangga itu. Adapun makna hadis tersebut ialah, ketahuilah bahwa hak seorang tetangga adalah jika ia minta tolong, maka tolonglah. Jika ia minta pembelaan, maka belalah ia.
Jika ia berhutang, maka berilah hutang kepadanya. Jika ia sakit, maka kunjungilah ia. Jika ia meninggal, maka antarkan jenazahnya. Jika ia mendapat kesenangan, maka ucapkanlah selamat. Jika ia mendapat kesusahan, maka ucapkanlah bela sungkawa. Janganlah engkau membangun lebih tinggi dari rumahnya, sehingga dapat menghalanginya mendapat angin, kecuali dengan izinnya. Janganlah engkau menyakitinya. Jika engkau membeli buah-buahan, maka berilah ia sebagiannya. Jika engkau tidak melakukannya, maka masukkanlah secara sembunyi. Dan jangan anakmu keluar dengan membawa buah-buahan untuk menyakiti hati anaknya. Dan janganlah tetanggamu engkau sakiti dengan bau masakanmu, kecuali kalau engkau memberinya sebahagian dari kuahmu. Artinya, sidang Jumat, para pendengar, kami ulangi, para pendengar kami ulangi, betapa mulianya sebenarnya seseorang apabila pesan-pesan Rasulullah tersebut dapat kita laksanakan. Artinya, hak seorang tetangga seperti utarakan tadi, apabila dia minta tolong-tolonglah. Apabila dia minta pembelaan sesuatu, maka belalah. Apabila dia minta berhutang, sepanjang kemampuan kita, maka berilah. Perlu barangkali kita camkan, memberi hutangan lebih baik daripada bersedekah. Karena kalau bersedekah, kita berikan kepada seorang, belum tentu dia hajat atau butuh terhadap sedekah yang kita berikan. Tapi kalau dia meminta hutang, berarti karena butuh dia. Maka ungkapan yang menyatakan lebih tinggi pahala orang yang memberi hutangan daripada yang memberi sedekah perlu kita camkan. Demikian juga jika ia sakit, maka kunjungilah ia. Jadi tentunya motivasinya dalam rangka mengunjungi yang sakit itu kita niatkan memang semata-mata melaksanakan sunnah Rasul. Tidak hanya semata-mata karena jiran yang sebenarnya dekat dengan kita atau barangkali karena ada suatu jasanya, tapi ingat, kunjungan kita dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian demikian juga jika ia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Seperti kita maklum, menyelesaikan fardu kifayah itu juga banyak pahalanya. Mulai daripada memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkannya. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan orang yang mengikuti penyelesaian fardu kifayah itu mendapat pahala beberapa qirat. Ditanya, apa makna qirat itu? Satu qirat itu seperti 2 jabal Uhud yang demikian besar. Jika ia mendapat kesusahan, maka ucapkanlah bala sungkawa. Artinya dia susah, kita turut bersusah. Janganlah engkau membangun lebih tinggi dari rumahnya, sehingga dapat menghalanginya mendapat angin. Ini barangkali sesuatu yang langka ini. Kalau kita perhatikan sebenarnya, kalau kita membangun rumah lebih tinggi dari rumah jiran kita, kita harus permisi dulu. Karena cahaya matahari terlindung baginya, angin juga terlindung. Tapi kalau dia sudah izin baru laksanakan. Jadi sebahagian terkadang ada orang anggapan rumahku kok, tanahku, sukaku berapa tinggi pun. Ini perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, siapapun jiran kita itu minta izinlah kepadanya. Kemudian jangan kita menyakitinya. Bahkan dalam hal yang sederhana dan sepele, diingatkan Rasulullah, jika engkau membeli buah-buahan, maka berilah sebagiannya. Jika engkau tidak dapat melakukannya, maka masukkanlah secara sembunyi. Dan jangan anakmu keluar dengan membawa buah-buahan untuk menyakitkan hati anaknya. Artinya ketika dia membawa buah, jangan dilihat anak-anaknya kita lewat membawa buah, disimpan nanti tertutup ya. Demikian juga di rumah, jangan pula anak kita suruh keluar untuk membawa buah-buahan itu sehingga pamer. Nah, dan demikian juga kalau barangkali tetanggamu engkau sakiti karena bau masakanmu, kecuali kalau engkau memberinya sebahagian dari kuahmu. Artinya kalau banyakkanlah kuahnya supaya ada dibagi. Oleh karena itulah Nabi mengingatkan kembali. Nabi SAW menolak keimanan seorang yang suka menyakiti tetangganya, seperti yang disebutkan dalam sabda beliau sebagai berikut: Wallahu la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Tidak, ya Rasulullah,
laqad khaba wa khasira man huwa qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Qalu wa ma bawa'iqah? Qala sururuhu wa adahu falladhi la yatma'innu minhu jaruhu wa la ya'manuhu ala nafsihi wa baitihi wa ahlihi wa auladihi fi hadin ghaibati laysa bil mu'minin li'anna al mu'minina huwa man aminahu nas ala dima'ihim wa amwalihim wa ahdihim. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tanya para sahabat, ya Rasulullah, adakah buruk dan sebenarnya orang seperti itu siapakah dia? Sampai beliau, dia adalah seorang yang tidak memberi rasa keamanan tetangganya dari perbuatannya. Tanya para sahabat, apa yang dimaksud perbuatannya? Sabda beliau, kejahatannya dan gangguannya. Seorang yang tidak memberi rasa keamanan bagi tetangganya atas keamanan dirinya, rumahnya, keluarganya, dan anak-anaknya ketika ia tidak ada maupun ketika ada, maka ia bukan seorang beriman. Karena seorang yang beriman adalah orang yang memberi rasa aman kepada manusia atas darahnya, hartanya, dan keluarganya. Barangkali ini perlu menjadi perhatian kita supaya kita menciptakan suasana yang aman bagi jiran tetangga kita, sehingga kita disenangi tetangga dan kita juga menyenangi tetangga. Dan termasuk salah satu rezeki dalam hidup adalah apabila kita mempunyai tetangga yang baik dan tentunya yang menyenangkan. Terkadang kekerabatan kita dengan tetangga lebih dekat dibanding dengan saudara, karena memang tetangga adalah orang yang pertama yang tahu tentang diri kita apabila suatu saat ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita di rumah. Tidak saudara kita, tapi adalah tetangga. Maka kami mengajak kita sekalian, marilah kita ciptakan suasana bahwa kita dengan tetangga demikian harmonis dan merasa bahagia, sehingga kita merasakan seperti saudara, lebih daripada saudara lagi. Semoga penyampaian kami yang singkat ini mengajak kita sekalian untuk berbuat baik kepada tetangga dimanapun kita berada, baik barangkali tetangga kita itu orang yang seakidah dengan kita maupun tidak. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sekalian. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.